Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Novitasari dari kelas MJ4C, Fakultas Ekonomi Unisula. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, dengan judul Perbandingan Ekonomi Islam, Ekonomi Kapitalis, dan Ekonomi Sosialis. Pertama ada Ekonomi Islam. Definisi ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi di mana penguasaan faktor-faktor produksi dan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diserahkan kepada semua orang dan swasta atau lembaga yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut. Dalam hal ini, negara atau pemerintah tidak terlibat di dalamnya, artinya hanya sebagai stabilator. Selain itu, pemerintah tidak intervensi dalam kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian kapitalis ini dikenal juga dengan sistem ekonomi liberal. Selanjutnya, ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana penguasaan faktor-faktor produksi dan pengambilan keputusan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok yang berkuasa. Ekonomi sosialis bersandar atas asumsi bahwa kekuatan dan kekuasaan dapat membangun segala-galanya dan manusia dapat dimanipulasi atau diatur secara mudah. Dalam ekonomi sosialis ini, kemakmuran dapat dicapai melalui kekuatan dan kekuatan kekuasaan negara, demikian pula dengan alokasi dan distribusi barang-barang dan jasa. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama, ekonomi yang memiliki asas hukumnya adalah Al-Quran, hadis, dan Al-Sunnah lainnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi bersifat kebendaan, namun masih bercorak kerohanian. Yang ketiga, ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Yang keempat, keuntungan dibagi secara merata atau adil. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi kapitalis yang pertama adalah menjalankan sistem pasar bebas. Yang kedua, kegiatan ekonomi digerakkan oleh motivasi individual dan profit motif. Yang ketiga, persaingan secara bebas. Keempat, harga sebagai penentu atau price system. Kelima, mementingkan diri sendiri. Ciri-ciri ekonomi sosialis yang pertama adalah yaitu mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Yang kedua, pemerintah berperan sangat kuat. Yang ketiga, hak milik perorangan tidak diakui. Yang keempat, sifat manusia ditentukan oleh produksi. Yang kelima, keputusan ekonomi dikontrol oleh kekuatan pusat. Selanjutnya, paradigma dasar dan filosofi sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis, yaitu yang digunakan sistem ekonomi sosialis adalah paham Marxis. Paradigma yang tidak mengakui kepemilikan secara individual, semua kegiatan baik produksi maupun yang lainnya ditentukan oleh negara dan didistribusikan secara merata menurut kepentingan negara. Dasar yang digunakan dalam ekonomi sosialis yaitu bahwa kepemilikan faktor produksi pribadi tidak diakui, sedangkan filosofinya yaitu bahwa semua anggota masyarakat merupakan satu kesatuan yang mempunyai kesamaan hak, kesamaan tanggung jawab, dan kesamaan lainnya. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, semua orang harus sama, tidak boleh ada perbedaan.
Yang kedua yaitu sistem ekonomi kapitalis dengan paradigma pasar, yaitu kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Dasar pemikiran yang digunakan adalah bahwa semua orang merupakan makhluk ekonomi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas dan akan terus berusaha memenuhi sekuat kemampuannya. Filosofinya adalah individualisme. Yang digunakan dalam ini adalah orang berhak untuk memenuhi kebutuhannya sebanyak-banyaknya dan berhak atas kekayaan yang dimilikinya secara penuh. Faktor-faktor produksi dapat dikuasai secara individu dan digunakan oleh orang yang bersangkutan sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam dengan paradigma syariah, bahwa segala sesuatu yang ada dan kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis atau syariat Islam. Dasar yang digunakan adalah Muslim atau ahsani takwim. Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Filosofi yang digunakan adalah tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri, bahwa semua manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya harus selalu mengabdi kepada Allah, dan semua aktivitas yang dilakukan termasuk ekonomi merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.